Halo guys, jadi di sini kita udah di stasiun, udah di dalam kereta sih. Jadi kita bakal ke Poris buat nyari teman kita 2 orang, yaitu Valen sama Dito. Halo. Ini vlog aku. Woi. Udah adanya? Sini apa nih? Kalidara. Dan ya, kita sudah sampai di Kota Tua. Ikutin perjalanan kita. Aku ingin terbang bebas, aku ingin bergembira bersamamu. Mungkin masih ada waktu, esok atau lusa lagi bersama dirimu. Oh, oh, oh. Halo semua, hari ini di sini kita bisa lihat ada banyak rempah-rempah di Indonesia yang terkenal sehingga dikenal oleh Belanda dan juga negara-negara lainnya. Di sini ada kayu cendana, kayu manis, lada dan lada juga tapi berbeda jenis. Lalu pala atau fuli dan juga cengkeh. Ini adalah rempah-rempah yang terkenal yang membuat negara-negara lain tuh bisa mengunjungi negara kita demi membeli dan mencari rempah-rempah tersebut. Oke, saat ini saya telah berada di ruangan dengan penjelasan bangsa Belanda ke Nusantara. Penjelajahan bangsa Belanda ke Nusantara pertama kali dilakukan pada tahun 1595 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Setahun kemudian, 4 armada kapal dagang berhasil mendarat di Banten. Namun, terjadi konflik antara para pedagang Belanda dan penduduk setempat akibat sikap de Houtman yang memaksa untuk mengambil seluruh rempah yang ada meskipun belum ada kesepakatan mengenai jumlah pembayaran. Meskipun terjadi perlawanan, de Houtman tetap bersikeras untuk meninggalkan pelabuhan Banten tanpa membawa rempah-rempah jarahan dan kemudian menembaki kota dengan meriam. Sikap kasar tersebut menyebar ke seluruh pelabuhan di pesisir utara Jawa, sehingga Belanda mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan dagang. Armada pertama Belanda tersebut pada akhirnya hanya dapat berlayar sampai ke Bali dan pada tahun 1597 memutuskan untuk kembali ke Belanda. Berikut ini adalah salah satu video cuplikan dari Bank Mandiri pada saat masih beroperasi. Ya, jadi dulu pada zaman dahulu itu Indonesia pernah mengalami krisis keuangan yang dimana turunnya itu sangat drastis. Yaitu krisis keuangan Asia pada tahun 1997 adalah periode krisis keuangan yang mempengaruhi sebagian besar Asia Timur dan Tenggara pada akhir tahun 1990-an. Krisis ini dimulai di Thailand pada bulan Juli 1997 ketika devaluasi mata uang baht memicu kekacauan keuangan yang menyebar dengan cepat ke negara-negara tetangga. Kekhawatiran akan potensi kehancuran ekonomi global muncul seiring dengan penularan krisis ke pasar internasional, menandai periode ketidakstabilan ekonomi yang meluas. Indonesia menghadapi kondisi paling berat dalam sejarah perbankannya pada tahun 1998. Krisis ini semakin memperburuk keadaan setelah pemerintah Indonesia terpaksa melakukan
likuidasi terhadap 16 bank yang tidak sehat pada 1 November 1997. Pada penutupan bank-bank ini merupakan salah satu syarat dari kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan internasional. Selamat pagi Bu Emil dan teman-teman sekalian yang nonton video ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini berdiri pada 2 Oktober 1998, disahkan oleh Akta Notaris dan disetujui oleh Menteri Kehakiman. Halo semuanya, sekarang kita lanjut ke sini. Di sini ada Growth Book dari 1833 sampai 1837. Ini merupakan jejak sistem keuangan kolonial Hindia Belanda. Nah, Growth Book ini merupakan salah satu koleksi tertua dan paling berharga di Museum Mandiri. Buku besar keuangan ini berasal dari NHM, sebuah perusahaan dagang milik Kerajaan Belanda yang memiliki peran besar dalam sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Nah, di ruangan berikutnya ada beberapa mesin yang telah digunakan sejak zaman dahulu untuk proses keuangan dan membantu orang-orang agar lebih cepat. Nah, salah satu mesin yang memiliki kondisi lumayan bagus adalah mesin kalkulator elektrik. Mesin ini digunakan sebagai alat bantu hitung yang digerakkan oleh tenaga listrik dan terdapat 14 buah stud yang berisi 2 angka dan simbol penjumlahan. Serta terdapat juga sebuah panel yang akan menginformasikan hasilnya. Oke, jadi di sini kita ada di Netherlands Indisch Escompomaatschappiij. Netherlands Indisch Escompomaatschappiij dalam kurung NIEM atau Escompo didirikan oleh Paulus Tiedemann Jr. dan Carl Frederick Wilhelm Vigorus van Kerchen sebagai anak perusahaan dari pengusaha Tiedemann dan van Kerchen. Perusahaan ini didirikan di Batavia pada 22 Agustus 1850. Nah, jadi kita di sini udah sampai ke tempat yang banyak banget barang-barang elektronik yang dipakai pada masanya. Ada mesin tik, ada telepon genggam, ada telepon rumah juga yang kering-kering gitu. Terus ada TV, ada kipas angin dan juga ada radio. Masih banyak alat-alat lain yang dipakai pada masanya juga nih teman-teman. Nah, saat kita sedang jalan-jalan, saya bertemu dengan ruangan ini, yang dimana ini itu langsung membuat saya penasaran. Nah, jadi ini adalah kamar khusus buku besar. Ruang pembukuan ini adalah tempat khusus untuk menyimpan data-data penting yang berkaitan dengan transaksi perbankan dan perdagangan. Pembukuan merupakan hasil yang sangat penting dalam dunia perbankan. Dan dari sinilah bentuk transaksi keuangan nasabah dicatat dengan rapih. Seluruh laporan kasir atau seller dicatat dalam buku besar dan disimpan dalam ruangan ini. Nah, untuk menjaga keamanan catatan yang ada di dalamnya, maka lemari tersebut disatukan ke dalam tembok bangunan layaknya sebuah kluis. Aku ingin kau rasakan dan tak perlu kau pertanyakan. Di dadaku itu masih ada kamu. Tak akan ada yang lain seperti dirimu. Aku ingin terbang bebas. Ya, dari sini saya menemukan kata-kata yang menarik perhatian saya, yang dia berbunyi, the biggest part of our digital transformation is changing the way we think. Yang artinya adalah bagian terbesar dalam perubahan digital adalah dengan cara mengubah pikiran kita oleh Sinead Preston. Jadi di sini ada 3 mesin ATM yang dipakai pada masanya. Ada yang dari tahun 67 sampai tahun 91, ada yang tahun dari 93 juga, dari tahun 39 juga.
Jadi di sini adalah ini kita turun ke bawah mau ke ruang berangkas. Jadi di sini banyak berangkas-berangkas yang disimpan dan juga ada ruang buat deposit nih teman-teman. Bersamamu mungkin masih ada waktu, esok atau lusa lagi bersama.